Jadi Kang Benny minta perempuan masa lalu. Engkau yang pergi dengan gerimis, membawa luka di jantungku, mendekam pilu tak terberikan, tiada jawaban. Aku yang gontai menanggung sesal sepanjang beban perjalanan, tak ku temukan bulan yang hilang, redup sepanjang zaman. Aku ingin ada di dekatmu kala engkau rapuh dan terjatuh, memberikan separuh nafasku di sisa akhir hidupku. Perempuan masa lalu yang mengganggu tidurku, terpatri di kanvas hatiku, membenam rindu tiada berlalu. Aku ingin ada di dekatmu kala engkau rapuh dan terjatuh, memberikan separuh nafasku di sisa akhir hidupku. Perempuan masa lalu yang mengganggu tidurku, terpatri di kanvas hatiku, membenam rindu tiada berlalu. Na 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 na, na 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 na, na na na, na na na, na na na, perempuan masa lalu, perempuan masa lalu, perempuan masa lalu, perempuan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih sama Kang Ferry. Dari dulu terus memukau. Dulu kita ketemu pertama waktu mahasiswa, kemudian sekarang masih kayak gini lagi. Terima kasih. Dan awal sudah ngomongin tentang sahabat cahaya. Itu mungkin yang membawa kita semua ke sini bareng-bareng karena kita adalah sahabat cahaya. Di teman kita Ulil Absar sudah malam ketiga malam ini mengkaji kitabnya Al-Ghazali yang berjudul Mishkatul Anwar. Di bagian pertama dari kitab Mishkatul Anwar itu ada definisi cahaya. Cahaya adalah yang terlihat dan yang membuat lain menjadi terlihat. Itu cahaya.
Jadi kalau lampu itu bisa jadi disebut cahaya karena dia terlihat dan membuat lain terlihat. Lalu ada yang menafsirkan orang yang berguna itu adalah orang yang dia riang gembira dan membuat orang lain menjadi riang gembira. Bermusik juga kira-kira kayak gitu Kang Ferry ya? Iya. Dari dalam kemudian keluar, itu gimana itu? Iya, artinya kalau untuk saya sih kalau bermusik, ya artinya bukan hanya sekedar bermusik. Bagaimana musik itu punya kebermanfaatan yang paling penting itu. Jadi menciptakan lagu, menciptakan musik, itu harus ada kebermanfaatan itu sendiri. Satu yang lagu Sahabat Cahaya itu pasti lain ya. Karena kita bicara tentang cahaya yang begitu luas dengan definisi yang luar biasa. Dan kalau perempuan masa lalu, saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap orang punya masa lalu. Atau setiap orang punya perempuan. Setiap orang punya perempuan. Dan ketika saya menyanyikan perempuan masa lalu, pasti para cowok yang hadir di sini dia akan mengenang 1, 2, 3 perempuan yang pernah singgah di hatinya. 3. 1, 2, 3 mungkin. Heru 3. Kalau Heru yang saya tahu 5 deh. Itu, tapi intinya menurut saya adalah masa lalu. Bercerita tentang masa lalu, bukan bercerita tentang perempuannya itu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang punya sejarah masa lalu. Dan yang penting adalah bagaimana masa kini kita akan berjalan. Oke, terima kasih. Yang terpenting masa kini gimana kita bisa berjalan. Terima kasih plus untuk Ferry Curtis. Teman-teman sekalian, kali ini Madrasah Rumi agak berbeda karena kita selalu menghadirkan para tokoh. Dan tokoh pertama adalah Kang Rosid. Kang Rosid silahkan di ini. Kang Rosid adalah pemilik dari galeri ini. Ini Kang Rosid. Nanti kita akan 7 atau 8 kali mungkin di tempat ini atau di tempat yang lain. Tapi intinya kita ngobrolin sesuatu, tidak monolog seperti tempo hari. Karena Rumi juga melakukan sejumlah dialog dengan banyak orang di sekitarnya. Jadi kenapa memilih Rumi? Di antaranya Rumi itu agamawan, dia di spiritualitas, tetapi dia menghargai kehidupan. Dia menghargai musik, dia menghargai lukisan, dia menghargai orang-orang yang dia temui di sekitarnya. Itu alasan pertama. Rumi itu konon pernah ikut menyanyi di alun-alun. Di alun-alun. Jadi Rumi ini untuk mengingatkan, karena kita sudah setahun nggak ngomongin Rumi. Rumi ini awalnya seorang ahli fikih, dai yang terkenal, kira-kira gitu. Karena setiap kali ngomong konon banyak sekali di masjid orang pada datang. Di kota Konya itu Rumi ceramah, satu warga kota Konya itu pasti akan datang memuja-muja dia. Lalu setelah ketemu Samsi Tabriz, dia disadarkan oleh satu hal bahwa ilmu itu ada 2 sayapnya. Sayap pertama adalah pengetahuan itu, sayap kedua adalah kedalaman spiritual, rasa dan lain sebagainya. Dan setelah bercakap lama dengan Samsi Tabriz, kemudian dia menyenangi musik.